welcome back to Mula Talks. Oke, Gimana? balik lagi sama siapa dulu, kenalin. Takutnya ada yang bener, lupa. takutnya lupa Iya. ya. Balik lagi sama gue Dita. Dan gue Keket. Jadi hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu nih. Jadi minggu lalu, Dit. Mungkin ada yang belum dengar juga nih. Kalau minggu lalu tuh kita kemarin habis bahas tentang gender stereotype. Oke. Dimana banyak muncul pertanyaan seperti apa tuh, Kat? Kok cewek sukanya main bola sih? Kok cowok pakai baju pink sih? Kok cewek nggak bisa masak sih? Kok cowok cengeng? Banyak banget ya pasti pertanyaan-pertanyaan itu tuh. Mungkin teman-teman mula, sobat mula namanya. Sobat mula juga mungkin pernah denger atau mungkin pernah mengalami atau mungkin siapa tahu malah pernah nanya itu sama orang lain. Betul. Nah sebenarnya kalau kemarin kita bahas tentang kenapa sih. Nah sekarang kita mau bahas tentang apa sih dampaknya sebenarnya, Dit? Betul, dampak dari ini mungkin gender stereotype ini udah menjadi sebuah budaya ya, udah bukan menjadi kebiasaan lagi, tapi udah menjadi budaya nih. Yang ternyata ada dampaknya di masa depan. Oh gitu. Dampaknya positif apa negatif nih? Nah, kalau dibilang positif negatif, mungkin kita serahkan ke yang nonton kali ya. Oh gitu, ke sobat mula ya. Betul, Hashtag sobat mula, oke. Kita serahkan ke sobat mula. Menurut sobat mula nih dampak-dampak ini kira-kira menjadi negatif atau nggak apa-apa? Iya. Ya kan? Jadi hari ini kita bahas sesuai pendapat kita aja gitu ya. Iya, Terserah sobat betul. mula nih nanti kira-kira mau setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Sudah. Namanya juga kita bahas-bahas aja gitu ya kan? Betul. Oke, jadi apa nih gimana? Jadi kalau kemarin itu permasalahannya, ceritanya adalah kita terbiasa untuk mengotak-ngotakkan antara role laki-laki dan perempuan. Baik lagi tuh yang tadi perempuan bolehnya misalnya pakai yang pink atau misalnya pink tuh identik dengan perempuan, kemudian berlanjut lagi sampai ke perempuan itu tugasnya masak, bersih-bersih rumah, jaga anak gitu kan. Yang sebenarnya ya nggak salah juga sih, tapi seharusnya itu bukan cuma jadi tugas perempuan nggak sih? Benar, itu sebenarnya kayak yang kita bilang waktu itu ya, kayak basic life skill aja nggak sih sebenarnya? Itu dia. Nah jadi menurut kita dampak dari si gender stereotype di mana kita mengotak-ngotakan role atau tugas dari perempuan dan laki-laki ini bisa berdampak sampai besar nih. Jadi mereka juga akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang mengotak-ngotakan tugas antara laki-laki dan perempuan. Ya kan? Bener juga ya, gue sering banget sih dengar kayak misalnya mungkin kayak teman-teman gue yang udah menikah tuh sering dapat pertanyaan kayak, kok lo nggak bisa masak sih? Lo kan harusnya bisa masak dan bisa melayani suami lo gitu. Padahal lo emangnya harusnya gitu ya. Iya. Tapi mungkin ya nggak tahu kan. Itu pembicaraan itu bisa meluas sampai ke agama dan segala macam ya. Iya, Karena di betul. agama gue gitu kan biasa gitu. Betul. Atau si pengotak-ngotakan tugas ini bisa juga jadi stresor di dalam hubungan, ya nggak sih? Betul. Atau menjadi sumber konflik di dalam hubungan. Yang satu, yang laki-laki maunya pokoknya kamu di rumah ngurusin anak segala macam, sementara misalnya perempuannya masih pingin bekerja misalnya. Atau misalnya ya bagi tugas dong, masa cuman aku aja, misalnya kan perempuannya juga capek tapi laki-lakinya tetap kekeh dengan aku udah capek cari nafkah, harusnya aku sampai rumah tuh rumah udah bersih, kamu udah siapin aku makan segala macam. Waduh, istri apa pembantu Pak kalau boleh tahu gitu ya kan? Betul, sebenarnya sih untuk masalah si pembagian tugas itu tadi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Maksudnya bukan berarti bahwa perempuan nggak usah lah beres-beres rumah, masak segala macam, bukan berarti begitu juga. Cuman seharusnya itu kembali lagi ke komunikasi dan kesepakatan, gak sih? Waduh, bener sih, Ya bener kan? banget sih.
benar, karena seharusnya ya balik lagi itu tadi, harusnya si tugas-tugas itu kan adalah bagian dari basic life skill yang seharusnya ya tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga seharusnya bisa dong gitu. Benar. Tapi untuk pembagian perannya di dalam sebuah hubungan atau misalnya di dalam sebuah pernikahan, harusnya itu kembali lagi ke komunikasi dan kesepakatan tadi gitu. Misalnya oke, tugas aku ini, kamu bisa bantunya ini gitu. Jadi kayak lebih ke how can I help you aja nggak sih? Yes. Jadi nggak harus kamu tugasnya ini, aku tugasnya itu, pokoknya aku nggak mau tahu gitu kan. Iya, tapi jadi menarik banget ya buat gue, soalnya si gender stereotype yang kayaknya kayak nggak ada hubungannya nih kalau kita lihat sama relationship atau kayak ya hubungan suami istri lah gitu ya, ternyata tuh bisa mempengaruhi gitu ya. Kalau misalnya kita dapat gender stereotype dari kecil, terus membentuk pola pikir kita jadi sedemikian rupa, terus ketika kita jadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih besar tuh ternyata malah jadi sumber masalah juga ya. Iya bisa jadi, karena tergantung dari masing-masing orang itu tadi kan, belum tentu pasangannya bisa menerima si keputusan itu gitu kan gitu. Dan itu makanya berkembang juga nih, terutama di Indonesia mungkin ya, kita punya budaya yang namanya patriarki. Yes. Ya kan, dimana memang ya laki-laki yang take the lead, which is not wrong sih, maksudnya untuk laki-laki Not entirely wrong. iya, right? not entirely wrong, cuman ya itu kembali lagi seharusnya si pembagian peran itu bisa menjadi hal yang didiskusikan nih, bukan menjadi kayak sebuah kewajiban untuk laki-laki ini, perempuan ini gitu. Yes, apalagi zaman udah berkembang ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu sebelum Kartini gitu, kayak cewek bahkan nggak boleh sekolah gitu-gitu kan. Zaman sekarang kan cewek-cewek udah banyak yang sekolah tinggi dan segala macam. Nah itu muncul pertanyaan lagi tuh buat cewek-cewek independen macam itu, kayak ngapain sih cewek-cewek sekolah tinggi-tinggi nanti juga kerjaannya di rumah. Nah itu gimana itu tuh seru banget sih, itu seru banget. Betul banget. Dan itu akhirnya yang baru muncul juga kan ya mungkin lumayan serunya sih, lumayan belakangan ini feminisme ya kan. Udah mulai kenceng juga nih suara wanita-wanita untuk yang para feminis bahwa kayak nggak apa-apa laki cewek ayo kerja independen apa segala macam. Nah tapi itu juga kembali lagi harus nggak bisa menjadi suatu apa ya, pokoknya gue nggak mau tahu, gue nggak mau di rumah, gue nggak mau beres-beres rumah, gue maunya kerja aja. Itu juga nggak mungkin bisa kayak gitu. Betul. Makanya harus kembali lagi akarnya, balik lagi ke komunikasi dan kesepakatan sih, kompromi dari masing-masing pasangan gitu. Makanya memang kalau menurut gue sih nggak ada yang kayak salah atau benar gitu, selama memang si kedua pasangan itu sudah saling menerima gitu. Cuman sih mungkin yang bisa kita tekankan di sini adalah ternyata si kebiasaan yang bahkan sudah menjadi budaya ini tuh terbentuk dari kita masih kecil, gitu kan, yang ternyata kayak udah terlanjur mengakar gitu ya, akan terus diteruskan juga nih ke generasi berikutnya kalau ini nggak diputus sekarang nih. Betul. Jadi ternyata secara tidak sadar, karena memang kita sudah menerima itu dari orang tua kita juga menerima dari orang tuanya, itu akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi budaya kan. Jadi secara tidak sadar kita sudah membentuk anak-anak kita jadi ada si gender stereotype itu tadi, mengotak-ngotakan peran antara laki-laki dan perempuan. Betul gitu kan. Jadi sih mungkin apa ya, sampai ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan loh, padahal kita nggak lari-lari ya. Apa namanya, si kebiasaan sebenarnya sih kalau misalnya mau apa ya, membantu kali ya supaya tidak mengakar terlalu kuat gitu. Mungkin itu bisa dibiasakan dari kecil itu tadi ya, kebiasaan-kebiasaan kecil atau si gender stereotype ini bisa mulai kita apa ya, bukan dihilangkan ya mungkin, tapi bisa lebih ke dari masih kecil tuh anak-anak udah bisa juga loh kita ajak diskusi. Misalnya kamu sukanya bajunya seperti apa sih gitu, misalnya warnanya kamu suka apa, jadi nggak harus kayak kamu laki-laki pokoknya harus pakai baju hitam misalnya gitu kan. Boleh tanya juga kamu suka warna apa, suka bajunya seperti apa. Misalnya kalau lagi jalan-jalan di mall bisa suruh anaknya yang pilih gitu kan, suka bajunya yang mana, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya hal kecil loh yang mungkin kalau dipikir-pikir kayak apa iya sih, kayak gitu doang aja berdampak, itu bisa banget berdampak sih gitu. Jadi benar-benar dari hal-hal kecil, dan yang paling penting mungkin dari permainan ya yang kemarin kita udah bahas tuh, si pretend play gitu, bahwa nggak apa-apa loh anak-anak tuh melakukan pretend play. Misalnya laki-laki main masak-masakan, karena dalam masak-masakan kan gimana Kat? Dalam pretend play itu
banyak banget sebenarnya stimulasi perkembangannya, dari kognitifnya, dari bahasanya gitu. Maksudnya kayak jangan menganggap itu sebagai aduh itu kan main anak perempuan, bukan itu loh poinnya gitu. Poinnya adalah ketika dia melakukan itu banyak banget tuh yang distimulasi, mulai dari keterampilan sosialnya mungkin, keterampilan berbahasanya, dia tahu ini namanya benda apa, dia bisa menyebutkan benda itu, kognitifnya dia tahu nih benda yang kayak gini tuh gunanya apa dan gimana cara menggunakannya, terus dia menggunakannya juga secara benar gitu-gitu kan. Iya, karena kan ya seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya, warna, permainan itu kan sebenarnya seharusnya sih tidak ada gendernya, karena itu masuk ke dalam pretend play. Bahkan main boneka kali ya, Kat. Iya. Gimana menurut lo kalau cowok tapi kok main boneka sih? Ya nggak masalah sih buat gue. Karena apalagi kalau bonekanya tuh boneka bayi gitu misalnya, ataupun boneka binatang gitu, itu kan gimana caranya dia memperlakukan bukan benda, makhluk aslinya gitu loh. Kalau misalnya boneka anjing terus bonekanya ditendang-tendang, ya berarti dia bisa melakukan itu tuh nanti ke anjing benerannya gitu, atau kucing benerannya, atau misalnya bayi benerannya. Mungkin dia memperlakukan boneka bayi ditendang-tendang atau dipukul-pukul atau dilempar-lempar. Ya berarti kan dia nggak tahu nih cara memperlakukan si Boneka bayinya itu tadi, gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Iya benar. Jadi mungkin kita sebagai orang tua nih, mungkin ada orang tua yang takut, aduh ntar takut keterusan gitu kan. Takut aduh ntar sampai gede suka main boneka lagi. Nah mungkin itu hal yang bisa kita bantu arahkan ke anak-anak sih. Maksudnya jadi bukan mengarahkannya bukan kayak ih nggak boleh main boneka itu mainan perempuan, ya bukan kayak gitu, tapi bagaimana cara menggunakan si mainan boneka itu dengan benar gitu. Betul. How to use it properly, how Untuk to play with it belajar properly. nggak sih? Nah, jadi si mainan-mainan yang tadinya kita anggap mainan perempuan itu bisa kita arahkan menjadi gimana sih supaya lebih fungsional nih buat anak-anak gitu kan. Kalau masak-masak kan gimana caranya supaya lebih fungsional, apa sih yang bisa dipelajari dari bermain masak-masakan atau dari bermain boneka gitu. Jadi tujuan belajarnya adalah untuk hidup ya. nah itu dia bener. Berarti mungkin perspektif yang bisa orang tua pakai itu adalah bagaimana si mainan-mainan ini bisa digunakan kelak dari anak-anaknya untuk menjadi bekal hidup gitu. Jadi ya itu tadi pretend play kan juga bisa melatih anak-anak untuk belajar basic life skill, bersih-bersih ya kan, masak, gimana cara mengurus si boneka bayi itu tadi gitu. Berarti kan itu bisa mengurus orang lain gitu kan, bagaimana memperlakukan orang lain atau memperlakukan bayi mungkin manusia yang lebih kecil gitu kan, atau binatang segala macam. Itu banyak banget yang bisa dipelajari oleh anak-anak dari masih kecil, dari pretend play itu tadi gitu. Jadi itu juga bisa membantu anak-anak tidak mengotak-ngotakkan nih, oh berarti karena aku nggak boleh main masak-masakan, karena masak-masakan itu hanya untuk perempuan, berarti sampai gede nanti ya pokoknya yang masak lo, itu kan tugas lo gitu. Lu kan cewek, masa gue yang masak gitu. Sama ini nih, ini tiba-tiba jadi muncul di pikiran gue karena biasanya orang tua tuh kayak gini, anak gue cowok ngomongnya telat deh, kalau cewek mah udah pasti cepet duluan ngomongnya gitu. Iya, karena menurut gue sebenarnya mungkin anak perempuan lebih banyak terpapar sama si pretend play itu tadi. Sambil main masak-masakan, sambil main boneka-bonekaan, sambil ngobrol, nih aku mau masak ini. Sementara mungkin yang cowok-cowok mainannya lebih ke fisikal, mobil-mobilan, lebih kayak ngeng cut gitu doang kan. Jadi kayak keterampilan berbahasa itu kurang terstimulasi gitu. Bener-bener mungkin itu menjadi catatan ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana. Jadi sebenarnya bukan karena anaknya cewek, karena anaknya cowok dan milestone-nya beda, enggak, tapi lebih ke kayak sebenarnya emang semua anak milestone-nya udah pasti beda, mau cewek mau cowok gitu kan, itu pasti beda. Cuman sebenarnya bikin beda dan paling mempengaruhi adalah si stimulasinya itu. Menurut gue. Jadi ini omongan udah kemana-mana banget. Iya bener. Jadi kalau misalnya kalian nonton agak-agak bingung kok maju mundur nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan kita kan nggak mau serius-serius banget. Oh iya benar. Yang penting siapa tahu nanti sobat mula kalau dengerin atau sambil nonton bisa paling nggak ada poin-poin yang kayak oh aha gitu. Siapa tahu. Semoga kayak gitu. Iya, karena sih menurut gue ini adalah kebiasaan yang kadang-kadang tuh tidak kita sadari, terutama para orang tua ya, atau mungkin siapa tahu ada educator di luar sana gitu kan yang ngelihat anak muridnya tuh kayak kamu kok main boneka-bonekaan gitu, padahal kamu laki-laki.
Nah itu dia, jadi lebih baik daripada melabel si mainan itu as a girl's toy atau boys toys gitu, mendingan kayak diarahkan aja gimana sih caranya supaya kejedut deh tuh. Gimana sih caranya supaya mainan ini bisa digunakan secara lebih fungsional gitu, supaya ini bisa menjadi bekal anak di luar sana nanti ketika mereka mau menjadi basic life skill-nya. Betul. Gue Gitu. ada satu poin lagi yang kayaknya lumayan penting nih. Apa tuh? Kalau tadi kita ngomongin yang penting adalah komunikasi. Menurut gue salah satu yang penting juga selain komunikasi adalah open minded. Nah, bener juga. Kenapa Ya tuh? nggak sih? Karena kayak tadi si gender stereotype yang udah membudaya itu tuh nggak akan pernah bisa berubah, nggak akan pernah bisa putus kalau kitanya nggak open minded. Iya benar. Ya nggak sih. Sementara kan zaman tuh selalu berubah. Betul. Ya. Waktu tuh terus berjalan gitu. Iya. Asik. Udah mulai muncul lagi kan, apalagi udah mulai ada patriarki versus feminism ya kan. Yes. Nah itu a whole different thing lagi tuh. Itu udah banyak banget, udah kemana-mana gitu kan mengakarnya. Jadi menurut gue yang penting adalah sih komunikasi betul sama si open mindedness, karena percuma gitu loh kalau kita komunikasinya aja terus gitu, ngobrolnya terus, diskusi aja terus, tapi nggak ada niatan dari kita untuk mencoba kayak oke, gue open minded ya, gue mau mendengarkan pendapat dari orang lain gitu, gue mau menerima sudut pandangnya orang lain gitu. Kadang-kadang kalau cuma ngobrol-ngobrol diskusi doang tuh jadinya kayak debat kusir nggak sih? Iya benar sih. Karena nggak mau tahu juga ya, pokoknya value gue ini, value lu itu gitu. Dan kadang-kadang value yang gue percaya tuh bisa jadi kayak dipaksain ke orang lain. Value gue ini, jadi lo harus percaya sama gue. Iya, karena lo udah jadi pasangan gue, lo harus terima gue apa adanya dong. Itu ya nggak sih? Iya benar sih, benar. Penting juga tuh selain si komunikasi itu penting juga tuh si open mindednya sampai keselak gue. Sampai keselak gue. Penting juga open mindednya gitu. Karena dari open minded itu bisa berujung kepada kompromi. Nah, cakep. Iya ya itu kan? betul. Gitu. Jadi memang itu tadi ya, maksudnya ketika kita sudah open minded nih, bahwa ya memang ya sekarang zaman udah berubah, udah ada feminisme, tapi untuk para feminis di luar sana juga nggak bisa berpegang teguh banget nih akan value yang dia percaya bahwa wanita harus independen, nggak boleh ini, nggak boleh itu atau apa gimana. Nah, tapi kembali lagi ini konteksnya relationship ya. Iya. In a relationship ya pastinya karena kita berhubungan dengan orang lain yang mungkin mempunyai value yang beda, gimana nih caranya supaya bukannya harus kayak lo harus terima gue apa adanya, gue harus terima lo apa adanya, bukan cuman itu, tapi gimana caranya sih supaya kita kayaknya aus ya. Aus minum dulu ya. Kebetulan ya. Iya. Mungkin gimana caranya supaya hubungan ini bisa hubungan ini yang hubungan mana? siapa ya? Siapa? Gimana caranya supaya ya benar hubungan ini. Oh iya hubungan benar. ini bisa Iya. menjadi fungsional, yaitu tadi harus berkomunikasi, harus open minded ya. Mungkin kita sudah besar dengan si kebudayaan itu tadi ya, si peran laki-laki dan peran perempuan, tapi pastinya ketika kita sudah dewasa bertemu dengan orang lain gitu kan, apalagi menjalin hubungan ya dengan orang lain, pastinya kita harus lebih open minded dan bisa lebih berkomunikasi dan saling berkompromi gitu. Karena sih menurut gue seharusnya ya itu tadi ya, di dalam sebuah hubungan tuh nggak ada yang pokoknya gue gini gitu, pokoknya lo harus gini, lo harus gitu, perempuan harus gini, laki-laki harus gini. Itu kembali lagi kesepakatan sih gitu. Maksudnya kamu sukanya seperti apa gitu kan, misalnya pembagian perannya seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa gitu. Karena mungkin kembali lagi ya, kalau misalnya ngomongin perempuan kan si masak, bersih-bersih itu kan yang biasanya suka disebut sebagai kodrat wanita nih. Sebenarnya kan itu bukan semata-mata tugas dari wanita ya, tugas wanita. Maksudnya yang menjadi si kodrat itu kan adalah melahirkan, menstruasi dan menyusui, yang sebenarnya nih core-nya banget kodrat wanita nih gitu. Tapi mungkin itu udah terlalu jauh ya. Tapi kembali lagi itu tadi sih, seharusnya si peran-peran tersebut bisa dikomunikasikan, bisa diterima dengan open minded dan akhirnya bisa dikompromikan.
Yes, betul. Apalagi sekarang kan udah banyak ya bapak rumah tangga, istrinya yang bekerja, bapaknya yang ngurus rumah, ngurus anak, dan it's more than okay. Iya, nah Nggak itu apa-apa banget. biasanya netizen tuh yang suka, Iya. "Ih, kok laki-lakinya di rumah Nyinyir ya, ya kan? laki-lakinya di rumah aja, Ya, istrinya yang ngurusin kerja gimana enggak. sih?" Tenang. Ya Iya, kan? gitu. Tapi itu Padahal siapa tahu ternyata emang itu kesepakatannya mereka, ya sudah. Ya nggak sih? betul. Kenapa Dan kita kalau harus betul. musingin rumah tangga orang? Benar. Gitu sih. Mungkin kita juga dengan pembicaraan ini sebenarnya mengajak sobat mula untuk lebih open minded lagi sih dengan si peran laki-laki dan perempuan ini gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi netizen yang cuman bisa nyinyir doang, karena kan kita nggak tahu ya itu apakah itu memang kesepakatan mereka. Iya, berangkatnya dari mana gitu ya kan. Tapi itu pembahasan panjang deh pokoknya. Feminis juga kayak menarik banget deh buat dibahas mungkin di episode-episode berikutnya gitu ya. Soalnya feminis tuh biasanya taunya feminis tuh kayak perempuan banget gitu. Padahal feminis tuh tentang kesetaraan. Iya. Tapi itu kita bahas nanti. Mungkin nextnya aja kita tutup aja kali hari ini. Kelamaan nanti mereka bosen loh. Iya deh. Supaya mereka penasaran ya. Iya, boleh. Sama topik kita yang berikutnya. Iya gitu. Ya udah gitu aja buat minggu ini ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada lagi nonton lagi boleh kali. Ya udah, pamit yuk. Iya. Udah kita pamit. Makasih ya. Dadah. Terima kasih.